Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, guru dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pengisian RHK di plafon Merdeka Mengajar tahun 2024. Baik Bapak Ibu, di sini saya melanjutkan dari video-video sebelumnya, yang mana di sana saya sudah banyak bahas tentang bagaimana PMM atau plafon Merdeka Mengajar, cara mengerjakan SKP di PMM, mulai dari pengertian, kemudian prosedur, alur, variabel, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang bagaimana kelanjutan setelah kita sudah mengerjakan RHK pada bulan Januari kemarin. Ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Kita buka yang pertama, yaitu plafon Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa membuka dengan menggunakan HP ya, karena tampilannya sama ya. Yang membedakan kalau kita menggunakan laptop ataupun PC, tentunya tampilannya akan lebih luas ya dibanding ketika kita menggunakan HP. Nah, kemudian kita masuk pada pengelolaan kinerja, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memasuki pada bulan Februari, maka tampilan dari PMM kita atau plafon Merdeka Mengajar pada kinerja ini adalah tampilannya berubah seperti ini ya sobat ya. Dan tentunya sebelum muncul ini, setelah kita membuat RHK yang sudah kita rencanakan pada bulan Januari kemarin, terlebih dahulu Bapak Ibu silakan disepakati ya dengan Bapak Kepala Sekolah, dan setelah disepakati maka nanti akan masuk pada pelaksanaan kinerja, yang mana ini akan kita laksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2024. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kita akan pelajari di sini ya. Yang pertama di sini adalah observasi praktek kinerja. Nah, di sini munculnya 0% Bapak Ibu ya. Artinya apa? Karena kita belum mengerjakan sama sekali ya di kinerja ini, sehingga kita berangkat dari start 0% ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada kumpulkan dokumen, yaitu pengembangan kompetensi. Nah, di sana nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan dari pengembangan kompetensinya. Kemudian yang ketiga itu adalah tugas tambahan. Ya. Ketiga adalah tugas tambahan. Oke, yang pertama kali kita akan masuk ke cek langkah observasi. Di sini, nah, pada cek langkah observasi ini, yang pertama kali Bapak Ibu sebelum masuk ke yang lain, di sini Bapak Ibu sudah memilih dari 8 indikator yang kemarin ya, berdasarkan rapot satuan pendidikan, yang kemudian Bapak Ibu otomatis sudah mengambil satu sub dari 8 indikator, yang kemudian di sini saya contohkan adalah satu sub indikator, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, pada bagian ini sebelum melangkah ke yang selanjutnya ya. Jadi observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini kita cek di rubriknya observasi ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, pada rubrik observasi kelas di sini ada dua opsi perilaku yang dibolehkan atau yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Nah, berdasarkan rubrik ataupun sub elemen yang sudah kita pilih di sebelumnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus memperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang ada di perilaku ini. Satu misal ya. Misalkan guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, perilaku yang dianjurkan ini adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas
mengacu kesepakatan kelas. Nah, di sini. Ya. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, ini adalah perilaku-perilaku Bapak Ibu guru ya, ketika saat mengajar kepada siswanya. Ya. Sebaliknya di sini Bapak Ibu perilaku yang dihindari, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, di sini ini harus dihindari Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai mengabaikan pendapat peserta didik ya tentang apa yang terjadi di kelas. Kemudian guru bersikap diferensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait atau kedisiplinan. Nah, ini juga Bapak Ibu guru harus dihindari ya. Jadi dalam mengajar Bapak Ibu tidak boleh membeda-bedakan ya dalam menyikapi jawaban dari peserta didik. Nah, ini tentunya hal-hal yang harus dihindari oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, di sini misalkan guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini tentunya juga ada Bapak Ibu, ada 3 perilaku yang dianjurkan dan ada 3 perilaku yang dihindari ya. Misal di sini perilaku yang dianjurkan lagi adalah guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Nah, ini juga tidak diperkenankan atau yang harus dihindari oleh Bapak Ibu ketika mengajar di kelas. Kemudian guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Nah, jadi Bapak Ibu saat mengajar Bapak Ibu juga harus berusaha memberikan penguatan positif ya dengan berbagai cara agar siswa itu dapat menangkap apa materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian hal yang dihindari, guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lain. Nah, ini juga hal yang harus Bapak Ibu hindari ya tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, intinya Bapak Ibu, dari ketiga perilaku yang diberikan pada rubrik ini, Bapak Ibu harus perhatikan ya, sehingga Bapak Ibu harus bisa menerapkan dari ketentuan-ketentuan yang sudah Bapak Ibu kondisikan ini ya. Jadi Bapak Ibu harus melaksanakan perilaku yang dianjurkan di sini sesuai dengan pilihan opsi yang sudah Bapak Ibu tentukan, dan Bapak Ibu harus menghindari dari perilaku-perilaku yang seharusnya dihindari ya. Jadi Bapak Ibu sebelum melanjutkan ini, Bapak Ibu pahami betul ya, perilaku apa saja yang harus kita praktekkan di kelas dan perilaku apa saja yang harus dihindari ketika mengajar atau melakukan pelaksanaan observasi ini. Oke Bapak Ibu ya, jadi pahami dulu dari ketiga perilaku ini sehingga Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah paham dan sudah mengerti, kita klik saya mengerti.